Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1122039. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan pada pertemuan sebelumnya di mata kuliah pengenalan pola di kelas, yaitu kita bahas mulai dari multilayer, perceptron, and backpropagation. Oke, di sini saya langsung saja buka materinya. Nah, kita akan mulai menjelaskan dari judul ini ya, yaitu The Multilayer Perceptron and Backpropagation. Di sini kita akan bahas mengenai arsitektur multilayer perceptron atau MLP. Jadi kalau kita lihat bahwa multilayer perceptron atau MLP itu dia terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada input layer. Input layer ini adalah lapisan masukan atau yang biasa dikenal dengan passthrough yang menerima data input. Oke. Kemudian ada yang kedua namanya itu hidden layer. Nah, di sini ya hidden layer. Nah, hidden layer itu apa? Hidden layer itu satu atau lebih dari lapisan tersembunyi yang terdiri dari unit-unit TLU. Jadi TLU-nya itu ada lebih dari satu gitu. Atau biasa dikenal dengan threshold logic unit. Dan yang ketiga itu adalah bagian output layer-nya. Nah, jadi output layer itu lapisan keluaran yang juga terdiri dari unit-unit TLU. Oke, jadi lapisan yang paling dekat dengan input layer itu disebut lower layer. Disebut lower layer. Sedangkan lapisan yang dekat dengan output itu disebut dengan upper layer. Nah, setiap lapisan kecuali output layer itu memiliki neuron bias, ada biasnya semua, kecuali output ya. Dan semua neuron itu terhubung sepenuhnya atau fully connected layer ke lapisan berikutnya. Nah, kalau kita lihat pada gambar di situ ada arsitektur MLP di mana dia menerima dua input, yaitu X1 dan X2. Kemudian ada satu hidden layer di sini yang terdiri dengan 4 neuron atau 4 node. Kemudian ada outputnya. Outputnya ini ada 3 neuron atau 3 node. Jadi neuron biasnya itu ditampilkan secara eksplisit. Di sini ditampilkannya satu-satu. Tapi biasanya dia ditampilkan implisit. Nah, bisa dilihat itu sinyal hanya mengalir atau alirannya itu hanya mengalir dalam satu arah dari input ke output, sehingga arsitektur ini merupakan contoh dari feed forward neural network atau FNN. Begini. Oke. Nah, ketika sebuah ANN itu atau artificial neural network itu memiliki tumpukan atau lapisan tersembunyi yang dalam atau semakin dalam, maka akan disebut sebagai deep neural network atau DNN. Nah, bidang deep learning itu mempelajari DNN dan secara eksplisit atau secara lebih umum model yang berisi tumpukan komputasi yang mendalam. Meskipun demikian, banyak orang yang menggunakan istilah deep learning kapanpun neural network tersebut dilibatkan. Jadi orang tidak melihat kadang tidak melihat ininya, kedalaman dari tumpukan lapisannya. Selama itu dia menggunakan neural network, maka orang sebutnya deep, padahal belum tentu. Nah, di sini ada sedikit catatan ya, bahwa pada tahun 1990-an ANN dengan lebih dari 2 hidden layer itu dianggap sebagai deep. Nah, saat ini umum untuk melihat ANN dengan puluhan atau bahkan ratusan layer, sehingga definisi deep cukup kabur atau cukup abstrak ya. Oke, lanjut ke backpropagation. Nah, untuk waktu yang lama
peneliti kesulitan menemukan cara untuk melatih MLP. Pada tahun 1986, nah di tahun 1986 itu ada peneliti bernama David Rumelhart. Dia itu menerbitkan paper yang memperkenalkan algoritma backpropagation yang masih digunakan hingga saat ini. Jadi backpropagation itu pada dasarnya adalah gradient descent yang menggunakan teknik efisien untuk menghitung gradient secara otomatis. Hanya dengan 2 kali melewati jaringan, satunya maju atau satunya mundur, maka algoritma backpropagation itu dapat menghitung gradien kesalahan jaringan untuk setiap parameter model. Dengan kata lain, dapat menemukan bagaimana setiap bobot koneksi dan bias harus disesuaikan untuk mengurangi error. Nah, komputasi gradien secara otomatis ini disebut sebagai automatic differentiation atau autodiff. Nah, ini ya. Oke. Jadi teknik autodiff ini yang digunakan dalam backpropagation itu disebut reserve mode autodiff. Oke. Teknik ini lebih cepat dan cocok ketika fungsi yang didiferensiasi itu memiliki banyak variabel, misalnya bobot koneksi yang sedikit dan sedikit output, misalnya satu loss. Oke. Di sini ada beberapa detail dari algoritma backpropagation kalau bisa dilihat. Di sini yang pertama itu ada penanganan mini batch atau menangani satu mini batch pada satu waktu. Misalnya satu batch itu ada 32 instance dan melewati seluruh set pelatihan beberapa kali. Nah, setiap lewat itu disebut epoch. Oke. Kemudian yang kedua itu ada forward pass, artinya setiap mini batch itu diteruskan ke input layer jaringan yang akan mengirimkannya ke hidden layer pertama. Nah, algoritma kemudian menghitung output semua neuron atau node di layer ini untuk setiap instance dalam mini batch. Hasilnya akan diteruskan ke layer berikutnya. Output yang dihitung dan diteruskan ke layer berikutnya dan seterusnya itu akan mendapatkan output dari layer terakhir atau layer output, dan ini adalah yang namanya forward pass. Jadi seperti kita membuat prediksi, kecuali semua hasil antara dipertahankan karena diperlukan untuk backward pass. Jadi nanti hasilnya itu kalau sudah sampai di layer output ini disebut sebagai forward pass, seperti kita membuat sebuah prediksi. Nah, kecuali kalau semua hasilnya tadi itu kita pertahankan, itu karena kita akan perlukan nanti pada saat menggunakan backward pass. Kemudian yang ketiga itu di mana algoritma ini mengukur error output jaringan. Mengukur error output jaringan menggunakan fungsi loss dan membandingkan output yang diinginkan dengan output aktual pada jaringannya. Berikutnya, algoritma ini menghitung kontribusi setiap koneksi output terhadap error. Nah, ini akan dilakukan secara analitis dengan menerapkan chain rule atau aturan rantai dalam kalkulus. Yang membuat langkah ini cepat dan tepat, algoritma kemudian mengukur berapa banyak dari kontribusi error ini berasal dari setiap koneksi di layer di bawahnya. Lagi-lagi menggunakan chain rule, bekerja mundur sampai algoritma mencapai input layer. Pas mundur ini secara efisien mengukur gradien error di semua bobot koneksi dalam jaringan dengan menyebarkan gradien error
mundur melalui jaringan. Nah, karena namanya back propagation, jadi otomatis dia menerapkannya secara mundur. Dan yang terakhir, akhirnya itu algoritma ini akan melakukan langkah gradient descent untuk menyesuaikan semua bobot koneksi dalam jaringan menggunakan gradient error yang baru saja dihitung. Oke, jadi ringkasnya algoritma backpropagation ini untuk setiap instance pelatihan yang pertama itu buat prediksi. Nah, prediksi itu disebut forward pass. Kemudian yang kedua dia akan ukur errornya. Setelah itu lewatkan setiap layer secara terbalik untuk mengukur kontribusi error dari setiap koneksi yang disebut dengan istilah reserve pass. Kemudian yang terakhir nanti akan disesuaikan bobot koneksinya untuk mengurangi error. Nah, langkah ini disebut dengan gradient descent. Kemudian ada inisialisasi bobot, di mana penting untuk menginisialisasi semua bobot koneksi hidden layer secara acak. Jika tidak, pelatihan itu akan gagal. Misalnya, jika semua bobot dan bias itu diinisialisasikan ke 0, maka semua neuron dalam layer tertentu akan identik sempurna, dan backpropagation akan mempengaruhi mereka persis dengan cara yang sama, sehingga mereka tetap identik. Nah, model ini akan berperilaku seolah-olah hanya memiliki satu neuron atau satu node per layer. Dengan menginisialisasi bobot secara acak, itu kita bisa memecah simetri dan memungkinkan backpropagation untuk melatih tim neuron yang beragam atau kelompok node yang beragam. Oke, lanjut. Berikutnya kita masuk ke fungsi aktivasi. Nah, untuk algoritma ini itu berfungsi dengan baik, di mana penulis melakukan perubahan kunci pada arsitektur MLP, di mana mereka mengganti fungsi step pada fungsi logistik atau sigmoid dengan rumus seperti ini ya. Nah, ini ya. Di mana rumusnya itu menggunakan ini. Ini penting karena fungsi step itu hanya berisi segmen dasar, sehingga tidak ada gradien untuk bekerja. Nah, gradient descent tidak dapat bergerak pada permukaan datar, sedangkan fungsi logistik itu memiliki derivatif yang terdefinisi baik di mana-mana. Apa ini derivatif ya? Memungkinkan gradient descent membuat kemajuan pada setiap langkah. Algoritma backpropagation itu bekerja baik dengan banyak fungsi aktivasi lain. Tidak hanya fungsi logistik, tetapi ada beberapa fungsi populer lainnya. Nah, di sini bisa dilihat. Yang pertama itu ada fungsi hyperbolic tangent atau tangent. Ini ya. Rumusnya seperti ini. Untuk fungsi ini dia seperti fungsi logistik, dia berbentuk S dan continue, serta dia differentiable. Untuk rentang nilai outputnya itu dia dari min 1 hingga 1. Dia dibandingkan fungsi yang 0 hingga 1 itu pada fungsi logistik. Ya, dia range-nya lebih luas kan, dia dari min 1 sampai 1. Nah, range ini cenderung membuat output setiap layer lebih kurang terpusat di sekitar 0 pada awal pelatihan, yang sering membantu mempercepat konvergensi. Kemudian fungsi yang kedua itu ada namanya fungsi derived linear unit function ya, atau fungsi rectified linear unit atau ReLU. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, ReLU ini dia continue, tapi sayangnya dia tidak differentiable pada Z sama dengan 0.
kemiringan yang berubah tiba-tiba, yang dapat membuat gradient descent memantul. Derivatifnya itu dia 0 untuk Z lebih kecil dari 0. Dan dalam praktiknya, bagaimanapun ReLU ini bekerja dengan baik dan memiliki keuntungan cepat untuk dihitung sehingga telah menjadi nilai default dia. Yang terpenting bahwa ReLU ini tidak memiliki output maksimum sehingga membantu mengurangi beberapa masalah selama gradient descent. Oke. Lanjut di sini mengapa kita butuh sebenarnya fungsi aktivasi ini. Nah, jika kita itu merantaikan beberapa transformasi linear, hasilnya adalah transformasi linear itu sendiri, di mana misalnya jika fungsi kita punya adalah fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx-nya itu 5x kurang 1, maka untuk menggabungkan keduanya kita memberikan fungsi linear yaitu fgx. Jadi 2 kali 5x kurang 1 ditambah 3 itu sama dengan 10x tambah 1. Jadi jika kita itu tidak memiliki non-linear antara layer, bahkan deep stack layer setara dengan layer tunggal, itu dan kita tidak dapat menyelesaikannya karena masalahnya kompleks. Sebaliknya dengan DNN yang cukup besar dengan aktivasi non-linear, secara teoritis kita dapat mendekati fungsi kontinu apapun. Jadi berbeda dengan yang single layer perceptron tadi, kalau dia sudah non-linear itu sudah tidak bisa sama sekali untuk diselesaikan. Tetapi kalau dengan MLP atau multi layer perceptron itu kita bisa menyelesaikan masalah non-linear dan juga dan secara teoritis juga dapat mendekati fungsi kontinu apapun. Oke. Lanjut kita masuk ke materi regression MLPS. Nah, MLP ini atau multi-layer perceptron dapat digunakan untuk tugas regresi dia. Yang pertama misalnya untuk memprediksi nilai tunggal. Untuk memprediksi nilai tunggal, misalnya harga rumah. Harga rumah berdasarkan banyak fiturnya atau banyak banyak komponen-komponennya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang membutuhkan satu neuron output dan outputnya itu adalah nilai yang diprediksi. Kemudian untuk regresi multivariat atau memprediksi beberapa nilai sekaligus, itu kita membutuhkan satu neuron output per dimensi output. Kalau misalnya dimensinya 3 berarti ya 3 juga. Jadi contoh, untuk menemukan pusat objek dalam gambar, itu kita perlu memprediksi koordinat dalam 2 dimensi. Jadi x, y. Jadi kita butuhkan 2 neuron output. Jika juga ingin menempatkan kotak pembatas di sekitar objek, maka perlu 2 langkah lagi yaitu lebar dan tinggi kotak. Sehingga totalnya menjadi 4 neuron. Jadi kalau kita mau buat kayak semacam bounding box untuk titik itu, maka kita butuh lagi 2 yaitu tinggi sama lebarnya. Seperti itu. Nah, pada MLP untuk regresi ini, kita biasanya tidak ingin menggunakan fungsi aktivasi untuk neuron output, sehingga mereka itu bebas untuk menghasilkan berbagai nilai. Namun, jika kita ingin menjamin output selalu positif, maka kita dapat gunakan fungsi aktivasi ReLU pada layer outputnya. Nah, alternatifnya itu kita bisa menggunakan fungsi aktivasi soft plus. Jadi dia ini varian halus dari ReLU. Nah, rumusnya seperti ini. Soft plus. Nah, jadi nilai ini akan mendekati 0 ketika Z-nya negatif dan akan mendekati Z ketika Z-nya positif.
Jika kita ingin menjamin prediksi jatuh dalam rentang nilai tertentu, kita bisa menggunakan fungsi logistik atau hyperbolic tangent. Dan kemudian kita menskalakan label ke rentang yang sesuai dari 0 hingga 1 untuk fungsi logistik dan dari min 1 hingga 1 untuk hyperbolic tangent. Nah, berikutnya ada loss function atau fungsi loss. Nah, yang digunakan pada pelatihan. Fungsi loss ini biasanya digunakan selama pelatihan adalah mean square error atau MSE. Nah, mean square error ini. Tetapi jika ada banyak outlier dalam set pelatihan, mungkin lebih baik kita gunakan mean absolute error. Alternatifnya, kita juga dapat menggunakan Huber loss yang merupakan kombinasi dari keduanya. Nah, apa itu Huber loss? Di sini ada sedikit pengantarnya, di mana Huber loss itu kuadratik ketika errornya itu lebih kecil dari threshold, biasanya 1. Linear ketika error lebih besar dari nilai thresholdnya. Bagian linear itu membuatnya kurang sensitif terhadap outlier dibandingkan mean square error. Nah, bagian kuadratiknya itu memungkinkan konvergen lebih cepat dan lebih presisi dibanding mean absolute error. Oke. Berikutnya kita masuk ke arsitektur tipikal MLP untuk regresi. Di sini ada tabel, di mana tabel ini merangkum arsitektur tipikal untuk MLP pada regresi. Kita bisa lihat ada dua tabel, ada satu tabel dengan dua kolom, di mana ada hyperparameter dan typical value. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, kita lihat pada kolom hyperparameter. Nah, di kolom hyperparameter ini, yang pertama itu ada input neuron. Input neuron yang typical value-nya itu di sini dikatakan 1 per input feature. Nah, misalnya kayak data MNIST kan, untuk gambar ukuran gambarnya itu 28 kali 28. Berarti total inputnya adalah 784. Nah, jadi untuk jelasnya itu di mana jumlah neuron itu pada input layer harus sama dengan dimensi data input. Jadi kalau misalnya dimensi datanya kita itu data gambarnya ukuran pixelnya 28 kali 28, berarti kita harus kali hasilnya adalah 784. Jadi itulah yang menjadi jumlah input neuronnya. Berikutnya di sini ada hidden layer. Nah, di hidden layer ini dikatakan dia typical value-nya itu depends on the problem, but typically 1 to 5. Nah, di sini tergantung pada masalahnya, biasanya 1 sampai 5. Artinya apa? Artinya bahwa jumlah hidden layer itu menentukan kedalaman jaringan. Masalah sederhana mungkin cukup dengan 1 hidden layer. Kalau yang kompleks mungkin bisa lebih sampai 5 layer. Nah, masalah kompleks itu memerlukan lebih banyak layer di sini. Dikatakan dia lebih dari 1 layer. Nah, kalau untuk masalah linear atau hampir linear itu dia cukup 2 sampai 3 hidden layer untuk masalah dengan kompleksitas menengah. Kemudian kalau untuk 5 hidden layer itu untuk masalah yang lebih kompleks lagi dengan banyak pola yang non-linear. Jadi hidden layer itu untuk masalah yang sangat kompleks. Perlu teknik khusus atau teknik tambahan untuk mengatasi masalah pada saat vanishing atau exploding gradient. Yang poin ketiga itu ada neurons per hidden layer. Nah, typical value-nya itu dia sama, dia depends on the problem. Jadi dia itu melihat lagi masalahnya apa, tergantung pada kasusnya. Tapi dia biasanya itu 10 sampai 100 neuron per hidden layer-nya. Artinya apa? Di sini jumlah neuron per hidden layer itu menentukan kapasitas model untuk mempelajari representasi internal dari data.
Kalau nilai 10-30 neuron itu untuk masalah yang sederhana dengan fitur input yang terbatas. Kalau 30-50 neuron itu untuk masalah menengah. Kemudian untuk 50-100 neuron itu untuk masalah yang kompleks dengan banyak fitur dan pola yang beragam. Sedangkan untuk 100 neuron itu untuk dataset yang sangat besar dan masalahnya sangat kompleks. Kemudian di sini berikutnya itu ada output neuron. Nah, output neuron ini dia typical value-nya 1 per prediction dimension. Jadi dia 1 per dimensi prediksi. Artinya apa? Bahwa jumlah neuron pada output itu ditentukan oleh variabel target yang ingin diprediksi. Kalau satu neuron untuk prediksi nilai tunggal, misalnya harga rumah. Kalau 2 neuron berarti untuk prediksi koordinat, misalnya lokasi sesuatu toh pada sebuah 2 dimensi, pada sebuah objek 2 dimensi. Nah, itu kan butuh koordinatnya. Koordinatnya itu nilainya x, y. Berarti outputnya itu ada dua neuron. Satu neuron untuk x dan satu neuron untuk y-nya. Kemudian kalau yang untuk 4 neuron itu untuk prediksi bounding box. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kayak misalnya kita butuh koordinat lokasi nih, tapi kita selain koordinatnya kita mau area di sekitar koordinat itu kita mau bounding box dia. Jadi butuh 4 neuron. Yang satu tadi nilai x, y itu 2 neuron. Nah, kalau kita mau tambah lagi bounding box berarti kita butuh tinggi sama lebarnya. Tinggi kotak sama lebar kotak. Nah, ini lagi yang menjadi nilai untuk 2 neuron berikutnya. Jadi totalnya adalah 4 neuron. Seperti itu. Dan kemudian untuk n neuron itu atau neuron yang lebih dari 4 dan seterusnya itu untuk memprediksi nilai n yang berbeda-beda secara simultan atau secara terus-menerus. Berikutnya ada yang namanya aktivasi hidden. Aktivasi hidden atau fungsi aktivasi pada hidden layer ya. Nah, di sini typical value-nya itu ReLU or SeLU. Ini kalau kita mau lihat penjelasannya ada di chapter 11. Namun di sini saya akan sedikit jelaskan bahwa fungsi aktivasi pada hidden layer itu akan menambahkan non-linearitas yang diperlukan. Artinya kalau kita mau selesaikan kasus non-linear, itu fungsi aktivasi ini yang berperan untuk menambahkan fungsi-fungsi non-linearitas yang kita perlukan. Misalnya ReLU. ReLU ini dia ada rumusnya. Kelebihannya komputasi akan cepat dan mengatasi vanishing gradient pada sparse dan sparse activation. Kekurangannya dia ReLU itu neuron mati saat selalu menghasilkan nilai 0. Berarti kalau dia neuronnya selalu 0 maka neuronnya itu akan mati. Sedangkan untuk SeLU itu dia varian ReLU dengan self-normalize. Jadi dia kelebihannya membantu menjaga mean dan variance aktivasi itu biar stabil antar layernya. Kemudian dia ini cocok untuk jaringan dalam karena membantu normalisasi secara otomatis. Oke, berikutnya kita masuk ke output activation. Nah, atau fungsi aktivasi pada layer output ya. Dimana di sini typical value-nya dia non or ReLU atau soft plus. Nah, if positive output or logistic, then in if below outputs. Nah, jadi dia di sini nilainya itu bisa tidak ada atau bisa pakai ReLU atau soft plus. Nah, jika outputnya itu positif atau kita pakai logistik atau TAN jika outputnya itu dibatasi. Nah, artinya fungsi aktivasi pada output layer itu bergantung lagi pada rentang nilai dari targetnya. Kalau tidak ada atau linear, itu untuk regresi standar tanpa ada batasan nilai. Kemudian kalau ReLU dipakai itu saat outputnya itu harus positif. Nah, misal kayak harga rumah tuh, itu kan nggak ada yang nilainya negatif, jadi harus positif. Kemudian soft plus juga seperti itu. Kalau kita mau nilai yang positif terus.
Kemudian kalau sigmoid atau logistik juga untuk output yang dibatasi, dia antara 0 sampai 1 atau dan 1 ya. Nah, kemudian kalau untuk tan, dia untuk output yang dibatasi antara min 1 sampai 1. Terakhir ada yang namanya loss function atau fungsi loss. Di sini nilainya itu MSE atau bisa pakai Huber yang saya jelaskan tadi ya, di mana fungsi loss itu mengukur kesalahan prediksi model. Misal kita pakai MSE atau mean square error. Dan dia ini untuk standar untuk regresi. Sudah evaluasi paling standar itu adalah MSE. Kemudian kita bisa juga pakai MAE ya, mean absolute error. Atau kita bisa pakai fungsi Huber gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke poin classification MPLS atau klasifikasi pada multi-layer perceptron. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada penjelasan mengenai classification MPLS. Nah, multi-layer perceptron atau MLP ini itu dapat kita gunakan pada berbagai tugas klasifikasi dengan konfigurasi yang disesuaikan berdasarkan jenis masalah klasifikasinya. Misal di sini ada klasifikasi biner. Nah, untuk klasifikasi biner ini itu hanya membutuhkan satu neuron output dengan fungsi aktivasi logistik atau biasa kita kenal dengan istilah sigmoid. Kemudian untuk output itu akan berupa angka antara 0 dan 1 yang dapat diinterpretasikan sebagai probability atau estimasi kelas positif. Dan probabilitas untuk kelas negatif sama dengan 1 yang dikurangi dengan angka tersebut. Klasifikasi biner multilabel. Nah, ini yang berikutnya. MLP juga dapat menangani tugas klasifikasi biner multilabel. Ini kita bisa lihat pada chapter 3. Contohnya misalnya sistem klasifikasi email yang memprediksi apakah setiap email masuk itu adalah spam atau bukan spam atau HAM. Dan dia bisa mendesak atau tidak mendesak. Nah, dalam kasus ini diperlukan dua neuron output. Keduanya itu menggunakan fungsi aktivasi logistik. Jadi neuron pertama akan menghasilkan probabilitas email itu apa spam atau bukan. Neuron kedua itu akan menghasilkan probability email itu bersifat mendesak atau tidak mendesak. Jadi secara umum diperlukan neuron output. Secara umum itu diperlukan satu neuron output untuk setiap kelas. Nah, perhatikan bahwa probabilitas output itu tidak harus berjumlah satu, sehingga model dapat memberikan berbagai kombinasi label. Contoh kombinasi label email. Misalnya sini email tidak mendesak dan berisi HAM, atau email mendesak berisi HAM, atau email tidak mendesak dan berisi spam, atau bahkan email mendesak dan berisi spam. Nah, meskipun ini mungkin ada kesalahan. Berikutnya ada yang namanya multi-class classification atau klasifikasi multi-class. Nah, untuk klasifikasi multi-class ini, jika setiap instance hanya dapat termasuk dalam satu kelas dari beberapa kelas yang mungkin. Misalnya seperti data MNIST kemarin yang kita coba, itu kita klasifikasi digit 0 sampai 9 untuk data gambar. Jadi ada 9 kelas. Ada 10 kelas. 0 sampai 9. Jadi gambar itu diklasifikasikan ke 9 kelas itu apakah satu kelas dari 9 kelas, 10 kelas tadi diklasifikasikan. Nah, diperlukan satu neuron output per kelas. Jadi seluruh layer output itu harus menggunakan fungsi aktivasi softmax. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar 10.9. Yang ini ya.
di mana fungsi softmax itu diperkenalkan di chapter 4 katanya. Nah, kalau kita mau buka nanti ini langsung dicek di chapter 4 untuk fungsi softmax, dan akan menghasilkan semua probabilitas estimasi yang berada di antara 0 dan 1 dan berjumlah hingga 1. Ini diperlukan jika kelas itu bersifat eksklusif. Nah, inilah yang disebut sebagai multi-class classification. Nah, di sini kita bisa lihat arsitektur dari MLP untuk klasifikasi. Nah, arsitektur MLP modern untuk klasifikasi itu memiliki komponen-komponen berikut. Ada input layer dengan node-node yang merupakan perwujudan dari fitur-fiturnya. Misal sini X1 dan X2. Kemudian ada hidden layer dengan aktivasi ReLU yang ini. Kemudian ada output layer dengan aktivasi softmax. Softmax untuk klasifikasi yang multi-class. Struktur lengkap seperti yang ditujukan pada gambar 10.9 ini itu memiliki input layer, kemudian hidden layer, dan output layer dengan fungsi aktivasi ReLU di hidden layer, dan softmax di output layernya. Berikutnya ada fungsi loss. Fungsi loss ini kita akan gunakan karena kita akan memprediksi distribusi probabilitasnya. Jadi cross entropy loss atau juga disebut sebagai log loss pada chapter 4 kita sudah pelajari, di mana umumnya merupakan pilihan yang baik. Berikut di sini ada tabel arsitektur klasifikasi dari MLP. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, bisa dilihat ada 4 kolom dari tabel ini. Yang pertama ada hyperparameter. Kolom kedua itu ada binary classification. Kolom ketiga itu ada multi-label binary classification, dan yang terakhir itu ada multi-class classification. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama, jika hyperparameternya itu input dan hidden layer, maka kalau untuk kasus binary classification, dia itu sama seperti regresi dia inputnya. Yang di tabel sebelumnya ini, dia sama, artinya dia 1 per input feature. Jadi kalau fiturnya itu ada 784, maka input layernya itu ada 784. Begitu juga pada multi-label binary classification, dia same as regression atau sama seperti yang di regresi. Begitu juga dengan multi-class classification, juga dia sama seperti yang regresi. Berikutnya ada output neuron atau node pada output ya. Kalau untuk binary classification itu nodenya itu hanya 1. Sedangkan kalau untuk di multi-label binary classification dia itu 1 tiap label. Jadi kalau labelnya ada 3 berarti output neuronnya itu ada 3 juga. Kemudian untuk multi-class classification dia 1 per kelas. Artinya kalau kelasnya itu kayak data analyst kemarin ada 10 kelas, berarti dia punya output neuron itu ada 10. Karena 1 neuron mewakili 1 kelas. Dan yang ketiga itu ada output layer activation. Nah, kalau fungsi aktivasi pada output layer ini untuk binary classification dia pakai yang logistiknya. Sama juga pada multi-label binary classification dia pakainya logistik. Tapi kalau pakai yang multi-class classification itu pakainya dia softmax aktivasinya ya. Artinya kalau yang softmax pada multi classification itu berarti seluruh layer outputnya itu menggunakan aktivasi softmax. Dan yang terakhir ada yang namanya loss function. Nah, loss function ini kalau untuk diklasifikasi biner dia gunakan fungsi loss cross entropy, sedangkan pada klasifikasi biner multi-label juga menggunakan fungsi cross entropy. Begitu juga dengan klasifikasi multi-class juga pakainya dia cross entropy. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi MLP atau multi-layer perceptron.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.